Jenis-jenis koloid. 1. Aerosol. Aerosol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat atau cair dan media pendispersinya berupa gas. Jika fase terdispersinya padat, maka disebut aerosol padat. Jika fase terdispersinya cair, maka disebut aerosol cair. Contoh koloid jenis aerosol adalah minyak wangi, obat nyamuk semprot, dan cat semprot. 2. Sol. Sol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat, sedangkan medium pendispersinya berupa zat cair atau zat padat. Jika medium pendispersinya zat padat, disebut sol padat. Contoh koloid jenis sol cair adalah tinta, sol, belerang, dan sol emas. Contoh sol padat adalah kaca hitam, intan hitam, dan paduan logam. 3. Emulsi. Emulsi merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya zat cair dan medium pendispersinya juga zat cair. Lalu, apa bedanya dengan larutan? Pada emulsi, kedua zat cair tidak saling melarutkan. Hal itu karena adanya peran zat pengemulsi. Contoh emulsi adalah kasein di dalam susu, kuning telur, santan, dan mayones. 4. Buih. Buih merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa gas, sedangkan medium pendispersinya berupa zat cair. Jika medium pendispersinya berupa zat padat, maka disebut buih padat. Contoh koloid jenis buih ini adalah sabun, deterjen, karet busa, dan batu apung. 5. Gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersi mampu mengabsorpsi media pendispersinya. Contoh gel adalah agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, dan gel silika. Berdasarkan sifat elastisitasnya, gel dibagi menjadi dua, yaitu gel elastis dan non-elastis. Sifat-sifat koloid. 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris yaitu John Tyndall. Efek Tyndall gejala-gejala terhamburnya berkas sinar atau cahaya oleh partikel koloid. Oleh karena itu, efek ini dapat digunakan untuk membedakan antara koloid dan larutan. 2. Gerak Brown. Pada tahun 1827, seorang botanis asal Skotlandia, Robert Brown, berhasil menyelamatkan gerakan partikel koloid. Pengamatan itu membuktikan bahwa partikel koloid tidak pernah berada pada kondisi stasioner, melainkan akan bergerak dengan lintasan lurus dan arahnya tak menentu. Jika diamati melalui mikroskop ultra, gerakan partikel koloid berbentuk zigzag. Pergerakan inilah yang disebut gerak Brown. Semakin kecil ukuran partikel koloid, semakin cepat gerak Brown yang terjadi. Contoh gerak Brown ini bisa jadi orang lihat saat partikel debu bergerak melewati celah jendela yang terkena sinar matahari. Jika partikel debu tersebut akan senantiasa bergerak tanpa henti dan lintasannya berbentuk lurus. 3. Adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa terserapnya ion atau senyawa lain oleh permukaan koloid. Contohnya, saat menjernihkan air menggunakan tawas. Tawas digunakan sebagai penjernih air karena memiliki kemampuan untuk menyerap polutan di dalam udara. 4. Muatan koloid. Koloid dibedakan menjadi dua berdasarkan muatannya, yaitu koloid bermuatan positif dan koloid bermuatan negatif. 5. Koagulasi koloid. Koagulasi merupakan peristiwa menggumpalnya koloid membentuk endapan. Terjadinya koagulasi pendinginan peng. Contoh koagulasi adalah saat menambahkan sedikit senyawa asam ke dalam susu. Akibat penambahan asam tersebut, susu akan mengalami penggumpalan membentuk suatu endapan. 6. Pelindung koloid. Koloid pelindung adalah koloid yang mampu melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi. 7. Dialisis. Dialisis merupakan proses pemisahan koloid dari ion-ion pengotornya. Dialisis ini dilakukan dengan cara mengalirkan cairan melalui membran semi-permeable yang berfungsi sebagai penyaring. Elektroforesis. Elektroforesis yaitu metode untuk menyimpan partikel koloid bermuatan menggunakan arus listrik.
Hasil elektroforesis ini bisa digunakan untuk melihat jenis muatan koloid. 9. Koloid liofil dan liofob. Koloid liofil merupakan koloid yang mampu mengadsorpsi cairan, sehingga terbentuk keselubung di sekitar koloid. Contohnya agar-agar. Koloid liofob merupakan koloid yang tidak mengadsorpsi cairan, dengan syarat cairan tersebut harus netral. Cara pembuatan koloid. 1. Cara kondensasi. Cara kondensasi merupakan cara membentuk koloid melalui proses penggumpalan partikel larutan agar menjadi partikel koloid. Penggumpalan tersebut bisa dilakukan dengan metode berikut. Reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan dilakukan dengan cara mencampurkan larutan elektrolit agar dihasilkan endapan. Contohnya sebagai berikut. Reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis dilakukan dengan cara mencampurkan suatu zat dengan air. Contohnya sebagai berikut. Reaksi redoks. Sistem koloid juga dapat dibentuk dari reaksi redoks. Contoh sebagai berikut. Reaksi pergeseran. Contoh reaksi pergeseran bisa dilihat pada proses pembuatan Sol AS2S3. Sol AS2S3 dibuat dengan cara mengalirkan gas H2S ke dalam larutan H3ASO3 encer pada suhu tertentu. Adapun contoh reaksinya adalah sebagai berikut. Reaksi pengganti pelarut. Pembuatan koloid jenis ini bisa dilihat pada pembuatan gel kalsium asetat di mana larutan-larutan kalsium harus ditambahkan alkohol 96% agar terbentuk gel kalsium asetat. 2. Cara dispersi. Cara dispersi kebalikan dari kondensasi, yang dilakukan dengan memperkecil partikel suspensi agar menjadi partikel koloid. Cara penyebaran ini bisa dilakukan dengan beberapa metode berikut. Cara mekanik. Pembuatan koloid dengan cara mekanik dilakukan menggunakan penggilingan atau pengerusan partikel suspensi. Dengan demikian akan dihasilkan partikel yang lebih kecil dan lembut. Contoh pembuatan partikel koloid dengan cara mekanik adalah sebagai berikut. Pertama, gumpalan tawas yang sudah digiling akan membentuk koloid saat dicampur dengan udara. Kedua, karbon dihaluskan dengan penggiling koloid agar dihasilkan tinta. Ketiga, belerang dan gula dihaluskan dalam penggiling koloid sehingga dihasilkan sol belerang. Cara peptisasi. Koloid dapat dibentuk melalui proses peptisasi, yaitu menambahkan ion sehingga partikel endapan akan mengalami oleh zat kimia. Adapun contoh peptisasi adalah sebagai berikut. 1. Sol FeOH3 dipeptisasi oleh FeCl3. 2. Sol NiS dipeptisasi oleh H2S. Ketiga, karet dipeptisasi oleh bensin. Cara busur Breda atau Bredish. Cara busur Breda dilakukan dengan mencelupkan dua kawat logam yang dialiri arus listrik ke dalam udara. Dengan demikian, kawat tersebut akan membentuk partikel-partikel koloid berupa debu di dalam udara. Cara ultrasonik. Pada prinsipnya, cara ini sama dengan cara mekanik. Hanya saja proses penghancuran partikel sebagian besar menggunakan gelombang ultrasonik.